Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Citra Sintarani, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Semarang. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Ada 5 nilai guru penggerak yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu guru calon guru penggerak, yaitu yang pertama, berpihak pada murid. Guru penggerak itu selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid. Yang kedua adalah reflektif. Guru penggerak itu senantiasa memakai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain secara positif, apresiatif, dan produktif. Yang ketiga, mandiri. Guru penggerak harus mau belajar sepanjang hayat dan termotivasi untuk selalu mengembangkan diri. Yang keempat, kolaboratif. Guru penggerak harus selalu bekerja sama dengan seluruh pihak yang berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah untuk memajukan pembelajaran dan pendidikan. Nilai guru penggerak yang kelima adalah inovatif. Guru penggerak harus mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan ide-ide yang tepat guna. Lalu bagaimana nih gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan dan apa kegiatan yang sudah saya laksanakan dan rencanakan sebagai guru penggerak kurang lebih untuk 3 tahun ke depan. Nah, jika saya sudah menjadi guru penggerak, tentunya saya harus mengimplementasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Sebagai guru, saya harus mengutamakan kepentingan murid. Murid akan saya berikan kemerdekaan dalam pembelajaran, dan saya berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai sumber belajar yang paling utama. Saya akan memberikan ruang untuk murid bisa mengeksplorasi kemampuan mereka, bakat, minat, dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan untuk berpihak pada murid yaitu 1. Melaksanakan asesmen diagnostik gaya belajar murid. Yang kedua, membuat suasana kelas yang sangat nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar murid. Yang keempat, menerapkan pembelajaran yang mengaktifkan murid atau student center. Lalu yang kelima, memberikan kemerdekaan bagi murid untuk terus bereksplorasi sesuai dengan prinsip merdeka belajar. Dan yang keenam, menyediakan berbagai sumber belajar untuk murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid ini saya harapkan bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila pada diri murid. Yang kedua nilainya adalah inovatif. Nah, sebagai guru penggerak, saya harus mampu senantiasa memunculkan gagasan atau ide-ide yang segar dan tepat guna. Saya akan selalu berinovasi dalam dunia pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Nilai inovatif yang saya miliki ini, saya harapkan bisa meningkatkan minat murid, lalu meningkatkan mutu pembelajaran, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat memperbaiki pembelajaran sebelumnya ke arah yang lebih baik. Sebagai guru penggerak yang inovatif, saya selalu mencoba hal-hal yang baru untuk mengembangkan kreativitas saya. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan nilai inovatif ini adalah 1. Menyusun media pembelajaran interaktif dan inovatif sehingga pembelajaran itu selalu berpusat pada siswa. Yang kedua,
membuat video-video pembelajaran sebagai sumber belajar tambahan bagi siswa dan sebagai inspirasi bagi Bapak Ibu guru. Yang ketiga, merancang kegiatan proyek yang menyenangkan bagi murid. Yang keempat, mendesain lembar kerja dan modul ajar yang menarik dan mudah dipahami. Yang kelima, saya akan melakukan pembaharuan dalam metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Yang keenam, saya akan selalu melakukan praktik baik untuk mengembangkan inovasi yang saya miliki. Nilai guru penggerak yang ketiga yang akan saya terapkan yaitu adalah mandiri. Saya selalu memiliki motivasi untuk terus belajar sepanjang hayat dan untuk selalu mengembangkan diri. Saya akan terus mengembangkan kompetensi diri saya secara mandiri tanpa perlu penugasan atau paksaan dari pihak terkait. Saya sebagai guru penggerak yang mandiri harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi, memiliki potensi dalam diri, inisiatif, terbuka, menerima pendapat orang lain, dan siap beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan sesuai nilai mandiri ini adalah 1. Aktif mengikuti kegiatan pengembangan keprofesian seperti seminar dan pelatihan secara mandiri tanpa perintah atau paksaan dari atasan atau dari orang lain. Yang kedua, saya akan terus mengikuti lomba atau kompetisi untuk guru untuk bisa memberikan pengalaman dan pembelajaran bagi saya secara mandiri. Yang ketiga adalah saya harus aktif secara mandiri dalam kegiatan komunitas sekolah KKG dan komunitas praktisi lainnya. Nilai guru penggerak yang keempat adalah kolaboratif. Nah, guru penggerak harus selalu bekerja sama dengan seluruh pihak yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Saya harus mampu merangkul dan menjalin komunikasi yang baik dengan murid, rekan sejawat, wali murid, komunitas sekolah, dan komunitas antar sekolah serta lingkungan yang ada. Nilai kolaboratif ini juga saya terapkan pada pembelajaran untuk peserta didik saya. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan sesuai nilai kolaboratif ini adalah 1. Saling berbagi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat mengenai permasalahan pembelajaran dan solusinya. Yang kedua, berkolaborasi dengan komunitas sekolah saya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh sekolah. Yang ketiga, berkolaborasi juga dengan wali murid dalam melaksanakan program-program kelas maupun program sekolah. Bahkan saya mengajak wali murid untuk berbagi ilmu kepada murid di kelas saya. Yang keempat, saya akan terus berkolaborasi dengan komunitas belajar seperti komunitas Merdeka Mengajar, Google Master Trainer, PGRI, KKG, dan berkolaborasi dengan universitas yang membagikan ilmunya. Misalnya dengan Universitas Kristen Satya Wacana untuk menjadi coach literasi pada prodi PGSD dan PG PAUD. Berikutnya, saya juga berencana untuk membentuk komunitas praktisi guru kelas 4 di kecamatan saya dan bahkan di kota Semarang. Yang kelima, sebagai guru penggerak harus memiliki nilai reflektif. Saya sebagai guru penggerak harus memiliki pola pikir yang terbuka dan selalu mengevaluasi terhadap apa yang sudah dicapai, baik secara kelebihannya maupun kekurangannya. Dengan reflektif ini, saya bisa melakukan perbaikan pada masa yang akan datang, serta mengevaluasi terhadap apa yang baik dan perlu dikembangkan dalam dunia pendidikan. Kegiatan yang sudah dan akan saya laksanakan secara berkelanjutan sesuai nilai reflektif ini, yang pertama adalah konsisten melakukan evaluasi dan refleksi setelah pelaksanaan pembelajaran dengan membuat jurnal pembelajaran atau jurnal refleksi untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan model dan metode pembelajaran yang saya terapkan.
Yang kedua, selalu meminta umpan balik berupa saran ataupun kritikan dari murid, wali murid, teman sejawat, atau dari atasan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Yang ketiga, melakukan tindak lanjut terhadap evaluasi dan refleksi tersebut dengan melakukan penyusunan penelitian tindakan kelas dan best practice. Demikian tadi gambaran diri saya ketika nanti saya sudah menjadi guru penggerak 3 tahun yang akan datang. Semoga apa yang saya rencanakan dan apa yang saya laksanakan ini bisa mencerminkan nilai-nilai guru penggerak. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.